Halo semuanya, selamat datang di video metode oceanografi kelompok 14 kelas Oceanografi B yang diampu oleh Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto STMSI. Nah, di kelompok 14 ini beranggotakan Bagas Priambodo, saya sendiri Dito Pratama, Diva Arifanisa, Iren Indahyuni Simanung Khalid, dan Justinus Adiaksa Indrayana. Pasti teman-teman di sini udah penasaran banget kan tentang materi metode oceanografi. Jadi jangan sampai di skip ya teman-teman. Selamat menonton. Metode pengukuran gelombang. Apa sih itu gelombang? Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Gelombang laut timbul karena adanya gaya pembangkit yang bekerja pada laut. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya gelombang? Angin yang bertiup di permukaan laut merupakan faktor utama penyebab timbulnya gelombang laut. Angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang akan menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut. Selanjutnya timbul riak-riak gelombang kecil di atas permukaan air. Angin yang bertiup di permukaan laut ini merupakan pembangkit utama gelombang. Apabila kecepatan angin bertambah, riak gelombang tersebut menjadi bertambah besar dan jika angin berhembus terus-menerus, akhirnya terbentuk gelombang. Tujuan. Yang pertama untuk tujuan mengetahui karakteristik dan parameter gelombang, meliputi tinggi, periode, panjang gelombang di lokasi penelitian. Yang kedua sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi existing untuk pemanfaatan serta perencanaan, baik keperluan engineering, kelayakan perairan untuk budidaya dan lain-lain. Yang terakhir sebagai data untuk validasi atau verifikasi model matematik. Adapun metode untuk pengukuran gelombang yaitu yang pertama ada metode langsung. Merupakan metode pengukuran gelombang pada lokasi secara langsung, misalnya menggunakan papan berskala, meteran, serta wave rider atau wave recorder. Yang kedua ada metode tak langsung, merupakan metode pengukuran gelombang melalui informasi atau perekaman dari citra satelit. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iren Indahyuni Simanung Khalid dengan NIM 2605 012 014 0115 dari kelas Oceanografi B akan menjelaskan metode pengukuran pasang surut. Apa itu pasang surut? Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit, terutama bulan dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut. Peristiwa pasang surut air laut merupakan fenomena alam yang terjadi akibat dari gaya gravitasi bumi, bulan, matahari, dan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal sendiri adalah gaya dorong ke arah luar pusat rotasi bumi. Selanjutnya ada komponen-komponen pasang surut. Komponen pasang surut yang pertama yaitu ada M2, lalu S2, N2, K2, K1, O1, P1, M4, dan MS4. Selanjutnya ada bilangan Formzal. Bilangan Formzal adalah bilangan yang dimana nantinya yang akan menentukan tipe pasang surut yang ada di suatu perairan. Rumus dari bilangan Formzal sendiri yaitu ada F sama dengan AK1 ditambah AO1 dibagi AM2 ditambah AS2. Jika bilangan Formzal lebih besar dari nilainya 0,25, maka pasang surutnya merupakan pasang surut harian ganda. Lalu jika bilangan Formzal lebih kecil dari 0,25 dan lebih besar sama dengan 1,25, pasang surut masuk ke dalam tipe campuran condong harian ganda. Lalu selanjutnya jika bilangan Formzal lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil sama dengan 3, pasang surut termasuk ke condong harian tunggal. Dan yang terakhir jika bilangan Formzal lebih besar daripada 3, maka akan masuk ke tipe pasang surut harian tunggal. Selanjutnya ada tipe pasang surut. Nah, tipe pasang surut sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diurnal tide, lalu ada semi-diurnal tide, lalu mixed semi-diurnal tide, dan yang terakhir mixed diurnal tide. Diurnal tide sendiri merupakan di mana pasang surut terjadi dalam satu hari hanya terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Lalu untuk semi-diurnal tide, setiap 12 jam atau setengah hari terjadi satu kali pasang dan satu kali surut. Jadi di dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Selanjutnya ada mixed semi-diurnal tide dan yang terakhir yaitu mixed diurnal tide. Kedua pasang surut ini terjadi dalam satu hari, terjadi pasang dan surut yang tidak beraturan.
Elevasi muka air rencana. Mengingat nilai elevasi muka air laut selalu berubah setiap saat, maka diperlukan suatu elevasi yang ditetapkan berdasarkan data pasang surut. Di antaranya ada MSL, HWL, LWL, MHWL, MLWL, MHWS, MLWS, HHWL, dan LLWL. Dan yang terakhir yaitu metode pengukuran pasang surut. Metode pengukuran pasang surut sendiri ada dua metode, yaitu metode Admiralty dan metode World Tides. Selanjutnya ada metode pengukuran menggunakan batimetri. Adapun maksud dan tujuannya yaitu dimaksudkan sebagai data dasar dalam menganalisis kedalaman perairan laut. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui topografi dasar laut dan juga untuk keperluan perencanaan engineering seperti pembuatan pelabuhan, breakwater, dan lain-lain. Metode penentuan lokasi pengukuran batimetri yaitu menggunakan metode pemeruman. Metode pemeruman ini ditentukan secara sistematis dengan pertimbangan yang dapat mewakili karakteristik kedalaman di wilayah perairan setempat. Berikut adalah prinsip dari pengukuran kedalaman laut dan cara penempatan transducer juga antena GPS di perahu. Berikut adalah hasil pemeruman batimetri yang di sebelah kiri, lalu juga ada hasil akhir dari peta batimetri yang telah dibuat. Kemudian ada metode pengukuran arus laut. Tujuan dari pengukuran arus laut ini yang pertama untuk mengetahui pola arus di lokasi pengukuran. Kemudian yang kedua untuk mengetahui dominasi jenis arus di perairan atau arus pasut atau arus non pasut. Yang ketiga sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi existing untuk pemanfaatan serta perencanaan baik untuk keperluan engineering, kelayakan perairan, untuk budidaya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat sebagai data untuk validasi atau verifikasi model matematik. Kemudian metodologi dari pengukuran arus laut terdapat dua, yaitu ada metode Euler, ada metode Lagrange. Metode Euler merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang tetap, misal current meter. Nama metode Euler sendiri diambil dari nama matematikawan Swiss Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783 yang pertama kali merumuskan persamaan pergerakan fluida. Untuk metode Lagrange merupakan metode pengukuran arus laut dengan mengikuti jejak suatu alat, misalnya pelampung. Metode Lagrange ditemukan oleh Joseph Lagrange pada tahun 1736 sampai 1811, seorang matematikawan Prancis. Untuk metode Euler biasanya menggunakan current meter. Berdasarkan sensor kecepatan yang digunakan, current meter dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sensor mekanik yang merupakan pengukur arus yang dihasilkan dari perputaran rotor. Kemudian yang kedua ada sensor non mekanik, yaitu pengukuran arus yang dihasilkan dari perubahan gelombang elektromagnetik atau perbedaan waktu transmisi akustik di sepanjang jalur akustik. Untuk current meter terdapat beberapa tipe. Untuk tipe current meter dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe current meter mekanik atau rotor. Yang lainnya yaitu tipe current meter non mekanik. Untuk tipe current meter mekanik atau rotor itu ada tiga juga, terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama ada current meter seri RCM. Yang kedua ada current meter vektor rata-rata atau VACM. Yang ketiga ada vektor measuring current meter atau FMCM. Sedangkan untuk tipe current meter non mekanik terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada acoustic current meter atau ACM. Yang kedua ada electromagnetic current meter atau ECM. Yang ketiga ada acoustic doppler current meter atau ADCM. Kemudian untuk pengukuran arus laut terdapat metode untuk penentuan lokasinya. Metode penentuan lokasi pengukuran arus biasanya menggunakan metode sampling, yaitu penentuan lokasi ditentukan pada lokasi tertentu dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik wilayah perairan setempat. Untuk karakteristik terbagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik daerah pantai atau lepas pantai. Dengan pertimbangan yang digunakan adalah lokasi dekat pantai untuk mengetahui karakteristik arus di dekat pantai dan lokasi lepas pantai untuk karakteristik arus lepas pantai. Yang kedua ada karakteristik daerah teluk pertimbangan yang
digunakan adalah lokasi di dalam teluk untuk mengetahui karakteristik arus di dalam teluk dan lokasi di luar teluk untuk karakteristik arus di luar teluk. Jadi, kesimpulan dari video kali ini adalah dalam oceanografi terdapat beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan, yaitu metode pengukuran arus laut, gelombang laut, batimetri, dan sedimen. Metode pengukuran arus laut dilakukan untuk mengetahui pola arus laut pada lokasi pengukuran dan mengetahui dominansi jenis arus di perairan, di mana pada metode ini terdapat dua metode pengukuran, yaitu metode Euler dan metode Lagrange. Metode pengukuran gelombang laut dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan parameter gelombang pada lokasi pengukuran yang meliputi tinggi gelombang, periode gelombang, panjang gelombang, dan lain-lain. Pada metode pengukuran gelombang terdapat metode langsung menggunakan wave recorder atau metode tidak langsung menggunakan data perekaman citra satelit. Metode pengukuran pasang surut atau batimetri dilakukan untuk mengetahui tipe pasang surut, nilai komponen pasang surut seperti MSL, HHWL, dan MLWL, serta mengetahui nilai tunggang air maksimum, minimum, dan rata-rata. Metode pengukuran sedimen dilakukan untuk mengetahui jenis sedimen dasar suatu perairan, klasifikasi sedimen dasar, dan konsentrasi sedimen tersuspensi. Penentuan lokasi pengukuran sedimen dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan lokasi secara purposif dengan pertimbangan daerah tersebut dapat mewakili karakteristik sedimen di wilayah perairan setempat. Mungkin sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.